Kenapa saya memulai dengan panggilan imamat? Karena dari panggilan imamatlah saya kemudian bisa menghargai indahnya hidup berkeluarga. Anda mungkin tidak habis pikir, kenapa kami yang pakai jubah begini, yang mengaku diri tidak menikah, justru malah menghargai hidup perkawinan Anda dengan lebih mendalam. Bukan karena rumput tetangga lebih hijau, bukan. Tetapi karena di dalam imamat kami ternyata menemukan bahwa hidup berkeluarga membutuhkan pengorbanan yang auzubillah. Ya ampun, pengorbanannya itu jauh lebih besar, jauh lebih berat salibnya. Kadang-kadang orang berpikir, berkeluarga itu enak ya. Enaknya mas pengantin baru. Habis pengantin baru selesai. Habis honeymoon selesai. Mulai datang perkara-perkara. Apakah benar Bapak Ibu? Apakah benar? Coba saya sama Pastor Aidan kalau lagi marah-marahan, lagi musuh-musuhan. Ya udah selesai. Paling tonjok-tonjokan. Lalu selesai musuh-musuhan. Pergi ke kamar masing-masing. Toh kami tidak tidur satu kamar. Jijik. Tapi bagi suami dan istri yang disatukan dalam nama Yesus, waduh, saya nggak bisa membayangkan itu pengorbanan Anda ketika sedang tidak akur, ketika sedang tidak cocok, lalu Anda harus tidur lagi satu bed. Itu rasanya pasti seperti api penyucian. Siapa yang pernah lagi ada problem, tapi terpaksa tidur bersama, angkat tangan dong. Tinggi dong, tinggi, jujur aja, jujur, tinggi. Orang Katolik banyak gak jujur, Romo doa ya. Tuhan Yesus, engkau mengenal umatmu. Kalau ada yang berbohong di depan uskup, di depan imam, keraskan nya 3 hari. Lagi pada makan lagi ya, bayangin loh ya. Siapa, sekarang semua harus jujur, harus angkat tangan yang betul-betul merasakan. Siapa yang pernah berkonflik tapi masih harus jalan bareng berdua. Masih harus tidur bareng berdua. Halo, angkat tangan, tinggi. Para pastor, frater, bruder, suster, bapak uskup. Di momen, jangan turunkan, tinggi. Di momen inilah para uskup, romo-romo, pastor, kita bisa dengan senyum lebar mengatakan, kasihan deh lo. Ini yang tidak kami alami di dalam biara. Ini yang tidak kami alami dalam sakramen imamat. Penderitaan, salib, pengorbanan yang harus ditanggung. Ketika dua menjadi satu diberkati, satu daging, satu darah. Aduh. Kayaknya sih ya, romantis gitu ya, kayaknya. Tapi lepas honeymoon sekali lagi. Siapa yang setuju dengan Romo, tepuk tangan. Untuk itulah kita harus belajar dari ini. Slide saya dong. Mulmet. Next. Kita mau belajar dari keluarga kudus Nazaret. Saya tanya ke ibu-ibu dulu. Para istri angkat tangan tinggi. Ini untuk para istri. Para istri angkat tangan tinggi. Daripada 3 hari kalau mu keras, ayo angkat tangan tinggi. Para istri jangan turunkan sebelum Romo turunkan, Romo bilang turun ya. Para istri, jawab saya dengan jujur. Anda lebih pilih suami yang di sebelah kanan saya ini. Suami yang pintar buat puisi setiap hari, dia ngikuti jam Angelus buat puisi untuk Anda itu. Sayangku, ketika kulihat matamu, seperti mata kucing garong. Dia buat puisi untuk Anda romantis sekali, sehari 3 kali. Anda pilih suami yang pintar buat puisi atau suami yang kedua? Suami yang memberikan intan berlian setiap hari pada Anda. Para istri, Anda pilih yang mana?
Padahal puisi itu kan romantis sekali. Puisi atau intan berlian. Bapak-bapak, lihat salibmu. Next. Dan itu sebabnya bintang iklan semua obat sakit kepala adalah laki-laki. Bahkan obat sakit kepala untuk anak pun modelnya anak laki-laki, bayangkan. Bapak-bapak, para laki-laki, tepuk tangan untuk kita. Berikutnya, saya mau tanya pada para suami. Para suami angkat tangan. Tinggi-tinggi para suami. Yang bersuami itu bersuami itu. Yang jadi suami angkat tangan. Next. Anda pilih yang mana? Sebelah kanan ini figur istri yang ramah. Anda pulang kerja jam berapapun Anda disambut dengan senyum. Jam 6 sore disambut, "Papa, capek ya?" Jam 11 malam pulang dari biliar, "Papa, capek ya?" Pulang jam 2 pagi, habis main makcio, habis main gundu, akan tetap disambut dengan senyum, "Papa, capek ya?" Para suami, Anda pilih istri seperti ini, atau istri yang kedua, yang menyambut Anda seperti layaknya Ibu Kapolda. Pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Pilih yang pertama atau yang kedua? Yang menjawab jujur hanya sedikit. Dari situ kita tahu betapa bapak-bapak takut dengan istrinya. Kalau bapak-bapak lebih memilih yang baju kuning, yang selalu menyambut Anda, membebaskan Anda. "Mau pergi kemana papa? Mau pergi sama teman-teman? Ayo silakan pergi papa, silakan pergi. Jangan harap kembali." Kalau Anda lebih memilih yang kuning, akibatnya apa pada ibu-ibu? Ini akibatnya, next. Semua iklan obat sakit mah itu modelnya adalah perempuan. Kenapa? Sementara suaminya pergi, dia kepikiran, "Kemana suamiku? Nggak bisa ditelepon, nggak diangkat, WA nggak dibales." Kepikiran, jangan-jangan dia ketemu gayung lope-lope pink. Jangan-jangan suamiku main gila. Halo? Yang ibu-ibu yang pernah, para istri yang pernah kepikiran suaminya tidak setia, angkat tangan. Jujur aja, ibu-ibu. Kameramen, ini bisa berujung maut loh ini. Oke, next. Ini hanya gambaran ya. Yang tadi minum obat mah itu adalah perempuan-perempuan lemah. Perempuan-perempuan yang kuat itu obatnya bukan mah. Shopping. Suaminya kita minta bekerja ekstra lebih keras, amin. Lebih kaya, amin. Untuk apa? Bapak Uskup, komisi keluarga harus kerja ekstra keras. Saudari-saudara, next. Mari kita belajar, itu kan realita kita sebagai keluarga. Tapi mari kita untuk 10 menit ke depan kita belajar dari teladan keluarga kudus. Anda siap? Kan tradisi yang kita akan bantu ini
tradisi yang sangat baik sekali. Tradisi yang memuliakan keluarga kudus Nazaret di tempat ziarah Sapak Bayo-Bayo. Saya sudah pernah ke sana dan indah sekali tempatnya. Dan yang mengagumkan adalah ada patung kudus yang ada di depan ini. Patung kudus keluarga kudus ini, tolong di zoom, ini ada di Sapak Bayo-Bayo dalam tradisi balutan pakaian Toraja ini. Anda bisa lihat patungnya, coba di zoom. Semuanya itu tampak tersenyum, bagus. Tapi Anda pernah berpikir enggak? Keluarga Nazaret itu pernah bergumul kayak Anda enggak ya? Ayo. Pernah enggak ya Bunda Maria megang pentungan gitu ya, nunggu Santo Yosef pulang gitu ya? Maaf Bunda Maria, maaf. Kan cuma tanya loh Bunda. Pernah enggak ya Santo Yosef itu marahin Bunda Maria tuh pernah enggak ya? Saya cuma berandai-andai aja. Waduh, nanti Bapak Uskup udah bilang tuh nanti Romo yang sembelit katanya. 3 bulan. Saudari-saudara, kitab suci mengajarkan pada kita bahwa ternyata keluarga kudus walaupun ikonnya sangat sempurna, ternyata juga adalah keluarga yang berjuang. Sama seperti keluarga Anda, sama seperti keluarga kita. Keluarga kudus itu bukan keluarga super yang tinggal di awan putih. Mereka adalah keluarga yang berjuang terus untuk survival. Ingat kisahnya, ketika pertama kali Santo Yosef mendapati tunangannya hamil di luar nikah, apa perasaan dia sebagai laki-laki? Halo? Perasaan manusiawi dia sebagai laki-laki apa? Halo? Kecewa, marah, apalagi? Emosi, apalagi? Hah? Kok cerai sih Pak? Belum nikah Pak. Itu kamu. Dikatakan diam-diam Santo Yosef ingin memutuskan hubungan tunangannya dengan perawan Maria. Pada saat dia mengetahui bahwa Bunda Maria hamil dari Roh Kudus. Anda ingat kisahnya? Dari sana saja relasi mereka udah diuji. Halo? Jawab dong, hai. Halo? Dari sana, dari awal aja relasinya udah diuji, bayangkan. Dan kita tahu bahwa ternyata nanti setelah Yesus lahir, baru mau cari tempat untuk melahirkan, susahnya minta ampun. Ditolak di mana-mana, tidak ada tempat untuknya. Kemudian lahir di kandang toh. Dan sesudah itu apa yang terjadi? Satu Bethlehem dihabisi sama tentaranya Herodes, anak-anak kecil itu. Ingat kisahnya? Halo? Halo? Ingat gak kisahnya? Romo membaca kisah kitab suci kok Anda sebenarnya kayak lupa-lupa ingat. Lalu Santo Yosef dan perawan Maria membawa baby Jesus yang masih kecil, mungil, harus pergi mengungsi kemana? Kemana? Kok Mesir? Kemana? Ya Mesir, Anda aja nggak yakin. Ke Mesir. Coba bayangkan, ini bukan kisah keluarga yang baik-baik saja. Dari awal sudah berjuang. Maka mari kita belajar kualitas keutamaan Santo Yosef. Setuju? Setuju? Yang para bapak yang sudah jadi suami, silakan berdiri. 1, 2, 3, berdiri sebentar. Bangga dengan kelaki-lakian Anda. Bangga dengan kelaki-lakian Anda yang sudah jadi suami. Bangga dengan kelaki-lakian Anda, luar biasa. Saya perhatikan bapak-bapak umumnya kalau dipanggil berdiri gitu tangannya nutup ya, kenapa ya? Anda harus bangga, jangan ditutup. 1, 2, 3, bangga laki-laki. Ulangi kata-kata Romo, saya bangga menjadi laki-laki. Saya bangga menjadi suami. Coba lihat nih, bapak-bapak ya, bapak-bapak. Suara Anda kalau sudah mulai jadi tenor, bassnya mulai hilang, artinya kesuburan Anda mulai menurun. Kayak Romo itu loh suaranya. Saya bangga menjadi laki-laki Kristiani. 1, 2, 3. Mantap. Tepuk tangan untuk bapak-bapak ini. Kita lihat apakah kualitas kelaki-lakian mereka itu memang sejajar dengan apa yang diajarkan, diteladankan oleh Santo Yusuf. Next.
Ini, saya nggak tahu ya bagaimana dengan bapak-bapak di keluarga Anda, bagaimana dengan para suami di keluarga Anda. Tapi menurut Romo, yang sering saya temui, bapak-bapak di dalam keluarga lebih sering memberi instruksi daripada proteksi. Halo, ibu-ibu yang setuju dengan ini, suaminya sering banget merintahkan ini. Kamu tuh ya, harusnya ya, begini. Siapa suaminya yang makin tua makin cerewet, angkat tangan. Halo? Loh, ini adalah gejala. Bapak-bapak yang terkasih dalam Kristus, Anda harus tahu, Santo Yosef itu salah satu dari sangat sedikit tokoh dalam kitab suci Perjanjian Baru yang tidak berkata-kata sama sekali. Halo? Kalau kata-kata Bunda Maria apa yang terkenal? Satu, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kedua, aku ini hamba Tuhan. Ketiga, ada banyak kata-kata Bunda Maria. Yang paling terkenal ketika peristiwa di Kana, Anda tahu? Anggur habis, lalu dia panggil Tuhan Yesus, putranya yang dia cintai, sus, anggurnya habis. Lah dia panggil apa? Itu anaknya. Ya kan? Bunda Maria banyak berkata-kata, Santo Yosef, Anda cari kutipan langsung. Santo Yosef berkata titik 2 tanda kutip, kalau ketemu saya cium kaki Anda. Ayo, cari kalau bisa. Ketemu enggak? Enggak. Santo Yosef itu pribadi yang enggak suka berkata-kata. Mengapa? Karena dia mewujudkan cintanya dalam tindakan. Dan itulah yang sering kali dimiliki oleh para suami. Para suami Anda gak tepuk tangan, gak terima kasih sama Romo ya. Saya sedang membela Anda tahu. Para suami, kalau mereka memang tidak bisa berkata-kata I love you tiap hari, gak apa-apa. Itu bukan berarti dia tidak mengasihimu. Halo. Para suami mengikuti teladan Santo Yosef, tidak banyak kata-kata, tapi langsung action, pelayanan, melindungi istrinya, melindungi anaknya, bekerja, banting tulang sumsum. Untuk siapa? Keluarganya yang dia cintai. Maka para suami, kalau Anda tidak pandai berkata-kata, kalau Anda tidak pandai membuat puisi, Romo katakan malam hari ini, it's okay. Selama Anda rajin memberikan intan dan berlian pada istri Anda. Tepuk tangan dong. Santo Yosef itu melindungi dalam diam. Dia nggak banyak cerita. Dan yang menarik adalah Santo Yosef selalu digerakkan oleh inspirasi Roh Kudus. Inspirasi doa. Dia dapat seringkali dalam mimpi, betul? Dia mendengarkan sabda Allah dalam mimpi. Ini luar biasa menurut saya. Jadi bapak-bapak kalau banyak waktu sendiri untuk tidur, jangan dihalangi. Siapa tahu dia sedang dapat inspirasi dari Roh Kudus. Kalau dia ternyata banyak tidur dan tidak dapat inspirasi dari Roh Kudus, baru Anda kasih khotbah. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, Santo Yosef hidupnya selalu berakar dari pengalaman doa. Apalagi para Anda suami-suami yang sudah diberkati dengan kekuatan sakramen perkawinan, Anda dipanggil menjadi imam dalam keluarga Anda. Ini bukan pinjaman dari tetangga sebelah. Bukan. Memang dalam teologi Katolik pun para suami yang sudah menerima berkat sakramen perkawinan, Anda yang bertanggung jawab menguduskan keluarga Anda. Karena tradisi imam dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai hari ini adalah maskulin. Adalah siapa? Laki-laki. Jadi Anda yang dikaruniai martabat pengudusan dalam keluarga. Maka para istri, pegang pundak suamimu. Katakan padanya, bisikkan di telinganya.
Kau imamku. Coba dipegang, supaya dia sadar. Kau imamku, tolong dipegang pundaknya, tolong. Kalau dia masih belum sadar, pegang lehernya agak kencang. Katakan, kau imamku. Saudari-saudara, banyak sekali kejadian di mana Anda buru-buru datang kepada imam, buru-buru datang kepada uskup untuk mengusir setan di rumah Anda. Ini banyak sekali. Pastor, itu rumah saya angker pastor. Ada putih-putih lewat, ketawanya hihihihi. Tapi bukan Romo Koko. Anda buru-buru minta pastor misa, minta pastor berkati rumah Anda. Halo. Yang mestinya, izin Bapak Uskup. Yang mestinya menguduskan rumahmu pertama kali, yang mestinya berhadapan dengan setan-setan itu siapa? Istri apa suami? Istri apa suami? Suami. Mengapa? Sekali lagi, dia menerima martabat imamat, tapi dalam realita apa yang terjadi seringkali? Ketika ada gangguan spiritual di dalam rumah Anda, suami akan mendorong, mama hadapi kuntilanak itu. Mama, kuntilanak itu sama-sama perempuan, bisa negosiasi sama mama. Saudari-saudaraku, ingat, Anda diberkati dalam berkat imamat untuk melindungi dan menguduskan keluarga Anda. Terutama Anda yang punya anak. Halo. Bapak-bapak yang sudah jadi ayah hari ini, angkat tangan, tinggi. Yang punya karunia menjadi ayah, tinggi, tinggi, tinggi. Ingat kata-kata saya, sebelum Anda ke dokter, kalau anak Anda sakit, bapak-bapak, Anda kuduskan dia. Anakku, dalam kekuatan sakramen perkawinanku, sebagai imam dalam keluarga ini, dan sebagai bapakmu, aku mendoakan engkau sembuh, pulih dalam nama Yesus. Baru dibawa ke dokter. Halo? Halo? Tapi bapak-bapak kan kadang-kadang, mak kau ajalah, mak kau ajalah, betul nggak? Para ibu jawab, benar nggak bapak-bapak sering melemparkan tanggung jawab pada Anda? Kurang keras ibu-ibu kasih tahu bapakmu itu. Kurang keras. Pegang lehernya, katakan engkaulah imamku. Ingat bapak-bapak, Anda punya martabat imamat dalam keluarga Anda. Jadi mestinya Anda yang pertama-tama mengajak istrimu berdoa. Bu, ya turun. Coba di zoom ini ya. Bu, saya minta yang dicekek lehernya. Ibu malah cekek pahanya. Nanti kalau membiru bagaimana? Dengar baik-baik. Jelas ya? Jadi ini kekuatan yang diterima oleh para suami. Jadi para suami ingat kata-kata saya. Engkau berkewajiban melindungi. Yang punya tanggung jawab spiritual dalam rumahmu siapa? Para suami. Para ayah lebih-lebih. Amin. Sekarang ini ya, banyak kecenderungan sekarang ini diumumkan itu. LGBTQ itu menjadi semakin umum di mana-mana. Romo tidak anti kepada mereka yang declaring bahwa mereka itu LGBTQ. Kalau itu pilihan mereka, aku bisa apa? Iya kan? Tapi minimal di dalam keluarga Anda, tolong, bapak-bapak harus berfungsi nyata. Menunjukkan kelaki-lakiannya dengan mantap. Jangan cuma bisanya wa'aha, lalu tidak bisa mengasuh anak di dalam iman. Yang setuju tepuk tangan. Oh cuma segini aja yang setuju ya. Yang setuju tepuk tangan. Apakah jelas ini? Ini untuk bapak-bapak. Next. Cinta yang melindungi. Makanya saya pikir bapak-bapak juga banyak yang kesepian.
Karena apa? Bebannya terlalu berat. Dia masih harus mungkin bekerja, dia mungkin masih harus apa? Dia mungkin masih harus macam-macam mengerjakan fungsi-fungsi imamatnya lah, mendidiklah apa. Kadang-kadang bapak-bapak juga lelah batin. Makanya kalau dia diam di rumah, kalau dia tidak banyak kata-kata di rumah, ini refleksinya. Coba memahami pria di samping Anda. Kadang-kadang pria diam bukan karena tidak peduli. Kadang-kadang dia diam karena sedang berpikir keras. Mengapa MU kalah terus? Pria sedang memproses masalah secara internal. Dia mencari jalan keluar, memetakan solusi. Gimana caranya keluarga ini aman? Dan itu bukan alasan. Tentu ini bukan alasan untuk menutup diri. Tapi seringkali para pria itu bekerja dalam keheningan. Betul ya Pak ya? Coba sini Pak, sini Pak. Sini. Kok pakai sarung? Baru sembuh dari sakit. Hah? Baru sembuh dari sakit. Oh, lagi sakit ya? Oh, Bapak, kenapa kok seringkali engkau bekerja dalam keheningan, Pak? Kalau bekerja terlalu ramai Pak, banyak orang lihat. Kalau terlalu ramai, dia takut banyak orang lihat. Oh, jadi kau memilih jalan keheningan ya? Bukan karena istri sering mendiamkan engkau. Istri saya sering protes. Istrinya kebanyakan protes. Jadi kadang-kadang otak kita nggak jalan ya kalau sudah kena homili panjang kali ya. Di gereja kena homili, pulang ke rumah kena khotbah istri. Apalagi saya pacaran tak lama. Hah? Pacaran tak lama. Apalagi saya pacaran tak lama. Kok bisa tak lama? Langsung hamil. Langsung saya lamar. Oh, langsung dilamar. Langsung dilamar dan tante mau ya. Dan setelahnya Baru kelihatan aslinya. baru kelihatan aslinya. Ini kan, makanya sampai pakai sarung loh kemana-mana ini. Kenapa dia pakai sarung? Saya menduga bukan karena alasan medis ini. Karena dia sedang mau mendoakan doa-doa orang karismatik itu ya. Karismatik Katolik kalau doakan ya. Tutup bungkus mulut istriku Tuhan. Tutup bungkus. Hap. Kok tahu sih? Dari wajah Anda tergambar penderitaan Anda. Silakan duduk Pak. Tepuk tangan untuk Pak siapa? Hah? Pak Christian ya dan Nyonya tentu saja ya. Nanti saya beri waktu untuk membela diri Nyonya ya. Sabar, sabar, sabar. Setelah ini kemukakan apa yang menjadi isi hatimu. Tapi kita ke lain dulu. Next, saudari-saudara, ini yang tadi Romo bilang. Santo Yosef tidak banyak berkata-kata, tapi Santo Yosef benar-benar berkorban. Amini. Dan kalau Anda ingin suami Anda benar-benar menjadi pribadi yang pelindung dan berkorban, amini. Amini. Tepuk pundak suami Anda, berkorbanlah lebih banyak. Katakan pada dia. Next, Anda udah ngantuk belum? Halo? Oke, sebentar lagi ya, Romo ngebut ya, karena waktunya saya terlalu molor ini. Anda tahu gambaran Bunda Maria? Bunda Maria itu inspirasi untuk para istri yang luar biasa. Anda tahu satu dari sedikit wanita yang bertahan selama jalan salib Yesus, salah satunya adalah Bunda Maria. Dia tidak gentar melihat putranya disiksa, disalibkan, dikuburkan. Dia menerima putranya dalam bentuk jenazah. Ketika dia menerima jenazah Yesus, apa yang dia ingat kira-kira? Pasti terbayang 33 tahun yang lalu, aku menimang bayi Yesus. Dan sekarang aku harus memangku kembali jasadnya. Itu bagi saya satu pergumulan yang luar biasa. Dan hanya perempuan-perempuan istimewa yang diberi karunia untuk bertahan. Lihatlah para perempuan. Para perempuan itu sangat terbiasa dengan rasa sakit. Bukan karena siklus bulanannya saja, tetapi banyak hal. Dia sensitif perasaannya terhadap hal-hal yang di luar dirinya. Kadang-kadang melukai dia lahir dan batin. Betulkah? Halo? Halo? Maka untuk Anda para perempuan, Anda hebat.
Anda luar biasa. Anda luar biasa. Saking luar biasanya suami Anda jadi sering pakai sarung. Dan Anda harus ingat ketika dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 itu dikatakan apa? Kuciptakan penolong yang sepadan. Halo, Hawa itu diambil dari apanya Adam? Tulang rusuk. Nih anak muda nih, Gen Z udah jarang baca kitab suci. Ada multiple choice, 1 tulang rusuk, 2 tulang pinggang, 3 tulang ekor. Tulang rusuk. Oh, tahu ya kamu ya? Tahu ya? Tepuk tangan dong untuk anak muda. Dari tulang rusuk, Anda ingat tulang rusuk itu melindungi organ-organ vital, jantung, apalagi paru-paru. Kalau ini tidak ditopang oleh tulang rusuk, ambiar semuanya, bubar organ-organ vital kita. Maka bukan tanpa alasan bahwa terjemahan kata Yahudi untuk penolong yang sepadan itu artinya ezer kenegdo. Ezer kenegdo itu artinya penolong yang sepadan. Itu digambarkan seperti seorang jenderal yang siap bertarung bersama rajanya pergi ke medan perang. Itulah gambaran perempuan. Bukan perempuan yang menye-menye. Halo. Bukan perempuan yang dikit-dikit kayak drama Korea. Jijik. Bunda Maria bukan tipe perempuan lemah. Dengarkan kata-kata saya. Bunda Maria bukan tipe perempuan lemah. Ketika dia sedang hamil muda, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tempatnya siapa? Ke tempatnya Bunda Elizabeth. Itu jaraknya 180 km jalan kaki. Lewati bukit, lewati lembah kayak Ninja Hattori. Tapi dia tidak menyerah. Dia lagi hamil muda. Coba Anda lihat emak-emak zaman sekarang, zaman now. Mama-mama muda, mamut-mamut itu. Coba lihat. Lagi hamil minggu-minggu pertama. Bed rest, bed rest, bed rest. Coba lihat. Bundamu kemana dia? Naik gunung. Pergi kunjungi Elizabeth. Membantu persalinannya. Bukankah ini luar biasa? Makanya untuk semua mama-mama, saya kasih tahu. Untuk semua istri, jangan jadi istri yang menye-menye. Para suami, pegang pundak istrimu. Katakan pada istrimu kalau berani, jangan menye-menye. Ayo, katakan. Saya nggak melihat banyak yang berani ya. Coba pegang lehernya kalau berani. Goyang-goyangkan lehernya, jangan menye-menye. Anda harus punya stabilitas emosional seperti Bunda Maria. Bunda Maria itu keren banget. Emosi dan rasionya stabil. Halo? Betapa banyak kita dihancurkan oleh drama-drama Korea dan drama-drama Cina itu. Lihat HP, tahu-tahu ingusnya hijau neon keluar. Gambaran perempuan apa yang mau dihormati kalau begitu? Halo. Jiji. Halo. Jangan jadi perempuan menye-menye. Be a strong lady. Be a strong woman. Kayak bundamu Ibu Maria. Amin. Anakmu bermasalah, hadapi. Suamimu bermasalah, hadapi. Suamimu yang suka kelayapan entah kemana dan tidak menghasilkan itu, hadapi. Anda harus jadi wanita yang pede. Halo. Jangan banyak menangisi suamimu. Ngapain? Sampai ingusmu berubah jadi merah pun tidak akan bertobat suamimu. Halo. Berlututlah dalam doa. Ingat. Para istri, Anda penolong yang sepadan. Kalau kau tidak bisa pegang buntut suamimu karena dia sering kelayapan, sering kesana kesini, apalagi yang kerjanya LDR di luar kota dan lain-lain. Percaya aja suamimu, serahkan dia dalam doa. Berlutut pada Bunda Maria. Bunda, dalam kekuatan sakramen perkawinanku, aku ikat Bunda. Aku ikat anunya suamiku.
supaya setia hanya untuk aku. Kalau mulai ketemu gayung-gayung lope-lope pink, ikat bunda sampai membiru. Kau boleh ketawa, tapi ini doa efektif sekali. Jangan main-main. Kalau kamu sudah mengklaim sesuatu dengan ikatan sakramental, kau jangan main-main. Ini serius. Ini serius. Halo. Setelah ini para bapak kalau ada yang membiru hubungi saya. Ada doa pelepasannya. Agak jorok, nggak apa-apa ya, dikit ya. Supaya jelas, Bapak Uskup umat ini kalau pakai bahasa-bahasa sandi mereka nggak ngerti Bapak Uskup. Jadi harus dikasih tunjuk yang jelas. Apalagi orang Makassar. Nggak apa-apa ya. Ini Romo tidak sedang melucu yang saru-saru, enggak. Ini bukan yang cabul-cabul, ya sedikit lah. Tapi ini adalah realitas yang banyak sekali terjadi di zaman ini. Halo. Dulu ya, lu orang kalau teleponnya pakai landline, masih pakai kabel, cuman satu telepon untuk orang serumah, itu kalau mau selingkuh mikir-mikir itu lakinya. Ini siapa yang ngangkat ya, siapa yang ngangkat. Sejak ada HP, berubah dunia persilatan. Bener nggak? HP-nya di password, HP-nya dikasih sidik jari, HP-nya dikasih face recognition. Makanya bapak-bapak yang pintar pasti nggak beli HP yang ada sidik jarinya. Mengapa? Kalau Anda tidur, istri Anda bisa nempelin jempolnya. Bisa dibaca, dibuka. Bapak-bapak yang pintar pasti beli HP yang sandinya pakai muka. Iya, karena waktu tidur bapak-bapak itu jelek sekali. Nggak akan kelihatan gitu, nggak akan kebuka HP-nya. Halo? Jadi coba Anda lihat, Anda bisa nggak membaca HP pasangan Anda? Hah? Hah? Kok lemes jawabnya? Yang lebih semangat istrinya. Bisa Romo? Harus bisa. Sadis ya kadang-kadang ya. Tapi ini kenyataan, halo. Sejak revolusi teknologi, relasi kita satu sama lain berubah. Dan saya mau katakan kepada para ibu, para istri, jangan menye-menye jadi perempuan. Berdikari, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit peluk Romonya. Loh, kalau dalam konseling kan kadang-kadang ya, wanita-wanita yang suaminya itu bermasalah larinya kemana coba? Ini, ke pasturnya. Coba saya cek pastur-pastur paroki ini. Di meja di ruang konseling ada meja nggak? Yang membatasi. Itu harus ada. Ya kan pastor ya? Kalau enggak, ibu-ibu yang lagi nangis tuh bisa menerkam. Nanti dari konseling terjadi konsleting. Turun ke resleting. Terus blending. Ih, jangan bilang nggak ada loh. Ada loh, jangan bilang nggak ada loh. Halo, jangan bilang nggak ada loh. Kamu nggak usah tepuk-tepuk, saya jadi merasa bersalah. Jelas ya. Jadi ini, mari kita teladani Bunda Maria. Ibu-ibu semua berdiri sekarang. Berdiri. Sekarang, malam ini, berdiri. Ulangi kata-kata Romo. Saya perempuan hebat. Saya tidak menye-menye. Saya nggak kayak itu tuh. Siapa? Saya seperti Ibu Maria. Kan perempuan-perempuan kalau disuruh bersemangat susah tetap feminin ya. Saya seperti Ibu Maria. Saya seperti Ibu Maria. Nggak menye-menye. Kuat. Pakai akal. Bukan cuman pakai emosi. Pakai akal. Amini. Iya, duduklah dalam damai. Udah ngantuk?
3 menit lagi lalu kita berdoa ya. Karena udah malam, Anda harus pulang kok. Nah, satu pesan Romo. Kadang-kadang ibu-ibu, Anda malam ini bisa, aku kuat, aku hebat. Begitu pula, aku kuat, aku hebat. Emosinya mengendalikan rasio. Menurut Romo, Anda harus latihan untuk memberi nama pada perasaan-perasaan Anda. Kalau Anda tidak bisa memberi nama, Anda nggak tahu cara menghadapinya bagaimana. Oke? Itu banyak kejadian kan? Banyak kejadian orang-orang terluka lalu susah untuk move on. Susah untuk mengampuni. Kaset lamanya diputar terus. Dan ini banyak terjadi pada ibu-ibu. Dia menikmati lukanya dulu. Saat aku berjumpa dengan ibu mertuaku yang kejam itu, aku disia-siakan oleh ibu mertuaku. Mengapa? Padahal ibu mertuanya udah meninggal 30 tahun yang lalu. Halo, Mbok, jangan semua itu pakai rasa perasaan. Harus juga diimbangi dengan otak. Karena kadang-kadang rasa perasaan membuat otak kita nggak berfungsi, jadi konslet. Halo. Kayak waktu kami ke sini, ke Hotel Claro ini. Kita tanya orang pertama, Pak ini betul jalan ke Hotel Claro? Oh, kata dia. Kok Orang kedua, Pak ini betul jalan ke Hotel Claro? Ya betul. Kayak Ipin Upin. Orang ketiga jawab apa? Ya, Anda benar pastor, ini jalan ke Hotel Claro. Loh, lalu bedanya apa Pak? Kok orang pertama jawabnya orang kedua jawabnya betul. Orang ketiga jawabnya lengkap, Anda ini hebat. Oi pastor, kata orang ketiga nih, saya ini S1 loh pastor, lulusan S1 pastor, jawabannya harus lengkap. Tapi kalau yang jawab itu lulus SD doang. Yang jawab betul-betul itu lulus SMP doang pastor. Oh jadi Bapak ini sarjana? Kata dia. Kadang konslet, otak sama hati itu sering konslet. Makanya supaya nggak konslet, pastor kasih resep terakhir supaya keluarga Anda seperti keluarga kudus. Mau dengar? Ini yang terakhir, next. Kita lompati materinya, next. Nih, baca, kekudusan. Halo, baca semua, 1, 2, 3. Tetapi saya bingung mau pakai gambar apa, akhirnya saya pakai foto saya sendiri. Maaf sedikit narsis ya. Ya ampun gendutnya, ampun. Kalau Anda mengalami masalah dalam keluarga, jangan menyerah. Kekudusan itu bukan berarti Anda nggak punya masalah. Para pastor yang kudus-kudus ini pun, Bapak Uskup banyak masalahnya. Halo? Jangan kau pikir yang selibat-selibat ini tidak punya masalah. Ini gudangnya masalah. Kalau tidak dari keluarganya, dari Anda masalahnya. Loh iya kan? Pusing loh kami memikirkan hidup Anda. Anda tahu mengapa saya cepat sekali ubanan ini? Kebanyakan mendengarkan pengakuan dosa. Anda tahu kenapa para pastor cepat sekali, botaknya, rontoknya? Karena banyak mendengarkan konseling. Betul ya pastor ya? Kalau botak di depan itu pemikir. Botak belakang orang pintar. Kalau dia botak dari depan sampai belakang, dia pikir dia pintar. Enggak. Yang paling penting ini loh. Bagaimana Anda bisa melihat masalah, tapi dalam kacamata Allah. Anda butuh Allah dalam keluarga Anda. Perkawinan yang sempurna itu tidak ada. Halo. Mau buktinya perkawinan itu semuanya nggak sempurna. Mau buktinya? Halo. Mau buktinya? Ya tinggal lihat kanan kiri Anda toh. Itu orang-orang tidak sempurna, banyak dosanya, banyak kelemahannya. Betul? Betul? Tapi Allah tidak menyerah. Perkawinan yang tidak sempurna, itu semuanya. Tidak ada perkawinan yang sempurna, yang ada itu adalah laki-laki yang tidak sempurna, berjumpa dengan wanita yang tidak sempurna, lalu menghadirkan Kristus di tengah-tengah mereka, supaya kacamata mereka
menjadi kacamata berkat. Amin. Kacamata gandum kalau bahasa Lombok. Ilalang dan gandum sama-sama ada. Tapi Anda lihat gandumnya aja. Kalau lihat ilalangnya, cepat cerai nanti. Lihat berkatnya. Jadi Anda sekarang ngomong, walaupun suamiku begitu, tapi dia tetap mencintai aku, cie-cie. Walaupun istriku walaupun istriku cerewet, tapi toh dia tetap setia menyapa aku, membesarkan anak-anakku. Luar biasa toh. Tepuk tangan untuk istri-istri tidak sempurna ini. Maka cerita terakhir akan menjadi ilustrasi yang boleh Anda bawa pulang. Next. Satu kali ada, ini di biara kami, para SCY, di novisiat kami itu ada kebun durian, ada banyak sekali. Semuanya boleh makan durian itu, kecuali para frater. Para frater nggak boleh makan durian. Yang boleh makan durian cuma romonya doang. Ditaruh di ruang rekreasi para pastor. Durian panen mau 100, taruh di dalam, para frater tidak boleh makan. Latihan ugahari, bertapa katanya. Suatu hari, ada 2 frater yang nakal sekali. Dan mungkin Anda tahu fraternya, sekarang udah jadi pastor. Wah, memang keterlaluan frater ini. Dia pergi mengendap-ngendap jam 11 malam ketika pastor-pastor udah pada tidur. Mereka berdua mencuri 3 butir durian. Dimakan di ruang para pastor, coba bayangkan. Dibuka. Tapi apa yang terjadi? Kan duriannya dihitung. Sudah makan baru mereka pikir, matilah. Kalau duriannya berkurang, ketahuan ini kita yang mencuri. Apa yang mereka buat? Next. Yang mereka lakukan, biji betonnya, biji durian yang udah mereka emut-emut itu, dimasukkan lagi ke dalam kulit durian. Lalu disusun dengan rapi, diikat pakai tali rafia. Masalahnya terjadi setelahnya. Next. Mereka lupa di hari itu, ada satu romo dari Amerika yang jet lag. Dia jam 2, seorang misionaris Amerika baru liburan, datang ke novisiat kami. Jam 2 malam dia turun ke ruang rekreasi. Apa yang dia lihat? This is durian. This is good. Ini buah yang saya lihat di Google tapi di Amerika nggak ada. Saya pengen cicip. Dia congkel-congkel buah yang masih utuh. Dan dia tidak tahu cara makannya bagaimana. Sampai dia melihat ada 3 butir durian yang diikat dengan tali rafia. Dan you tahu apa yang dia lakukan? Digunting talinya, duriannya langsung kebuka. This is durian. Dia makan biji yang sudah diemut-emut oleh frater tadi. Yang isinya di sela-sela durian itu banyak jigong-jigongnya. Nyami, kok keras, kok gak ada rasanya. Digunting 1 habis, diemut semuanya bekas frater itu. 3-3-nya coy. 3-3-nya dia emut. Padahal yang dimakan bukan dagingnya, tapi hinggong. Nikmat sekali. Pertanyaan saya, next. Pertanyaan saya, mana yang lebih beruntung? Si Romo atau si fraternya? Halo? Si Romo apa si frater? Kenapa? Karena makan dagingnya. Makan dagingnya. Sementara pastor bule itu makan? Bijinya. Makan apa? Biji. Jigonya. Mungkin menurut ukuran dunia, si frater yang lebih beruntung. Tapi kemudian baru kita ketahui, karena dia jet lag, jam 11 malam itu, si Romo bule itu minum Hennessy, konyek. Minum 1 botol konyek, minuman keras. Dia pikir supaya bisa tidur. Andai kata dia jadi makan durian, 3 butir, kira-kira apa yang terjadi? Hennessy campur durian loh. Kira-kira apa yang akan terjadi? Halo?
Halo. Pasti koit, pasti selesai malam itu dia, pasti rest in peace. Meninggal dalam damai. Karena durian kan gak boleh bereaksi dengan alkohol, betul kan? Untung dia dapat higongnya. Jigongnya tidak bereaksi dengan Hennessy-nya. Jadi dia selamat. Sementara dua frater yang sudah jadi romo itu, ya ampun nakalnya ya. Anda mungkin kenal orangnya. Dua frater itu besoknya tetap ketahuan dan dihukum membersihkan WC biara selama 6 bulan. Apa maksud Romo? Kadang-kadang apa yang tidak sempurna di dunia ini, istrimu, suamimu, anakmu, dan lebih-lebih mertuamu, apa yang tidak sempurna di dunia ini, Tuhan jadikan sempurna menurut ukuran Tuhan yang paling baik. Amini dong. Amini dong. Yakini bahwa pasangan mula itu yang paling pas untukmu. Dia inilah yang walaupun baunya kayak jigong, dia inilah yang cocok untuk hidupmu. Karena Tuhan yang mengetahui secara pasti sejarah hidupmu. Amini.